Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 103. Saya diutus oleh Bapak Guru untuk menghadap Paman dan minta nasihat dan pendapat Paman tentang gerakan Belambangan yang hendak menyerang Mataram. Belambangan pernah mengundang perguruan kita yang diwakili oleh Adi Ratna Manohara dan membujuk agar kita mau bekerja sama dengan Belambangan memusuhi Mataram. Tentu saja bujukan itu kita tolak dan Bapak Guru ingin mendengar nasihat dan pandangan Paman. Maka Bapak Guru mengundang Paman agar Paman suka datang berkunjung ke perguruan. Aku tidak ada waktu luang, jawabnya ketua. Kalau Paman tidak sempat berkunjung, harap Paman sampaikan nasihat dan pendapat Paman mengenai urusan itu kepada saya. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Kakang Sarwaguna minta pendapatku? Dengar baik-baik, Sakitri. Keputusan Ria Pawitra menolak ajakan Belambangan untuk bergabung adalah bodoh sekali. Kalau menurut pendapatku, semestinya kita menerima uluran tangan Belambangan untuk bekerja sama. Keputusan itulah yang paling baik dan menguntungkan. Kalau Ria Pawitra menolak kerjasama, sama saja dengan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Bukan main kaget dan herannya hati Sakitri mendengar ucapan Paman gurunya itu? Akan tetapi, Paman, bukankah sejak dahulu Bapak Guru memimpin Ria Pawitra menjadi sebuah perguruan yang mengutamakan kebenaran dan keadilan? Kita tidak pernah mencampuri pemberontakan para kadipaten terhadap Mataram. Apalagi kita mengetahui bahwa pemberontakan itu mendapat dukungan dari Kompeni Belanda yang sengaja hendak mengadu domba antara Mataram dan para penguasa daerah agar kita menjadi lemah. Sakitri, engkau ini hendak minta nasihatku ataukah hendak membantah pendapatku? Jangan banyak membantah. Pendeknya, aku menghendaki agar Ria Pawitra bergabung dengan Belambangan menentang Mataram. Dengan demikian, Ria Pawitra baru akan terbebas dari kehancuran. Bagaimanapun juga, Teluk Grajagan termasuk wilayah Kadipaten Belambangan, maka sudah sepatutnya kita membantu Belambangan. Tentu saja Sakitri menjadi penasaran sekali dan ia membanah. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perbantahan itu membuat Bagawan Sarwatama menjadi marah sekali sehingga Paman Guru dan murid keponakan itu berkelahi dan akibatnya, Sakitri terpukul dan tewas setelah meninggalkan pesan kepada Bagus Sajiwo yang kebetulan lewat di situ bersama Parto atau Tan Sui Hong. Karena menganggap bahwa pesan yang diberikan Sakitri itu sebagai pesan terakhir dan amat penting karena menyangkut pemberontakan Belambangan, maka Bagus Sajiwo terpaksa menunda perjalanannya mengantar Parto pulang ke Tuban dan kini dia bersama gadis Cina yang menyamar sebagai pria itu melakukan perjalanan menuju ke Teluk Grajagan untuk mengunjungi perguruan Ria Pawitra dan menyampaikan pesan terakhir Sakitri kepada perguruan itu. Ki Sarwaguna, ketua Ria Pawitra merasa gelisah. Dia merasakan getaran yang membuat perasaan hatinya tidak nyaman. Setiap orang manusia tidak pernah ditinggalkan getaran ilham yang datang dari sang sumber. Gusti Allah Sang Maha Pencipta sesungguhnya tidak pernah meninggalkan semua ciptaannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Namun, nafsu-nafsu daya rendah merajalela dalam diri manusia, bagaikan asap hitam menutupi jiwa sehingga getaran itu menjadi lemah, bahkan sebagian besar orang tidak merasakan lagi. Ki Sarwaguna adalah seorang di antara manusia-manusia yang tidak sepenuhnya dikuasai nafsu daya rendah, tidak diperbudak oleh nafsu-nafsunya dan selalu melangkah dalam jalur kebaikan dan kebenaran sesuai dengan jalur yang maha baik dan maha benar. Ki Sarwaguna tidak sepenuhnya mengandalkan hati akal pikirannya yang seringkali keliru. Dia memperhatikan getaran-getaran yang dia rasakan sebagai tanda atau isyarat pemberitahuan. Ketika dia menanti murid utamanya, Sakitri, yang dia utus mencari Bagawan Sarwatama dan belum juga pulang, dia merasakan getaran yang membuat dia merasa tidak nyaman. Ki Sarwaguna menjadi waspada. Dia menyuruh putrinya, Ratna Manohara, untuk memanggil para murid berkumpul di pendapa rumah induk perguruan itu. Sekitar 60 orang murid berkumpul di pendapa, menghadap Ki Sarwaguna yang didampingi putrinya, Ratna Manohara. Setelah semua murid menghadap, Ki Sarwaguna berkata dengan nada suara serius. Anak-anakku sekalian, para murid Ria Pawitra,
Seperti kalian telah mengetahui, Kadipaten Belambangan sedang mengadakan kegiatan untuk menyerang Mataram. Mereka membujuk perguruan kita untuk bergabung dan membantu mereka, akan tetapi Ratna yang mewakili perguruan kita, dengan tegas menolak. Sikap dan penolakannya itu benar dan sesuai dengan pendirian kita yang tidak ingin mencampuri pemberontakan dan permusuhan. Kita tidak mau berpihak dan kita hanya akan membela diri kalau diganggu dan diserang oleh pihak manapun juga. Penolakan kita itu tentu saja menimbulkan rasa tidak suka dan amarah dalam hati para pimpinan Belambangan yang bersekutu dengan mereka yang memusuhi Mataram, bahkan juga didukung Kompeni Belanda. Kita sudah mengirim Sakitri untuk menghadap Adi Bagawan Sarwatama untuk minta nasihat dan mendengar pendapatnya. Akan tetapi sampai sekarang Sakitri belum juga pulang. Perasaan hatiku tidak enak, tidak tentram. Aku menduga bahwa Belambangan tentu menganggap perguruan kita sebagai musuh karena kita tidak mau bekerja sama dan bergabung. Rasa permusuhan mereka ini tentu saja merupakan ancaman bagi ketentraman hidup kita. Oleh karena itu, pagi ini kalian aku kumpulkan di sini untuk bersiap siaga, waspada dan tidak lengah akan adanya ancaman itu. Mulai hari ini, harus diatur penjagaan siang malam secara bergilir sehingga kita akan dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kemudian Ratna Manohara menceritakan pengalamannya ketika ia hadir dalam pertemuan yang diadakan Adipati Belambangan. Ia hadir sebagai utusan perguruan Dria Pawitra mewakili ayahnya. Di depan para murid Dria Pawitra yang terdiri dari 17 orang murid wanita dan selebihnya, hampir 50 orang murid laki-laki, Ratna menceritakan keadaan Belambangan dengan terperinci. Ayahnya, Ki Sarwaguna sebetulnya memiliki 3 orang adik seperguruan. Yang pertama adalah Bagawan Sarwatama, dan masih ada 2 lagi adik seperguruan Ki Sarwaguna, yaitu Ki Sarwaluhung dan Ki Sarwajati. Mereka bertiga dahulunya membantu Ki Sarwaguna memimpin perguruan Dria Pawitra. Akan tetapi kini mereka tidak berada lagi di perkampungan perguruan itu. Ki Sarwatama telah menjadi seorang pendeta, seorang pertapa sebagai Bagawan Sarwatama. Ki Sarwaluhung dan Ki Sarwajati juga belum lama ini meninggalkan perguruan karena mereka ingin merantau. Keduanya tidak pernah menikah dan memang kedua orang ini merupakan petualang-petualang yang suka merantau sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa. Apalagi karena mereka berdua maklum akan kemampuan keponakan mereka Ratna Manohara yang biarpun masih muda namun sudah mewarisi dan menguasai semua ilmu dari perguruan Dria Pawitra dengan baik, bahkan tidak kalah dibandingkan tingkat mereka sendiri. Ketika aku hadir dalam pertemuan di Kadipaten Belambangan itu, persekutuan mereka lengkap. Demikian antara lain Ratna Manohara bercerita kepada para murid yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemimpin pertemuan itu adalah Bagawan Kalasrenggi, Datuk Belambangan yang selain sakti mandraguna, juga amat licik dan cerdik. Agaknya Adipati Santaguna Alit di Belambangan sudah dikuasai Bagawan Kalasrenggi sehingga segala sesuatu yang mengambil keputusan adalah Bagawan Kalasrenggi itu. Bagawan Kalasrenggi agaknya amat membenci Mataram dan dialah yang mengundang semua golongan untuk bersekutu menentang Mataram. Di dalam pertemuan itu aku melihat banyak tokoh sakti, dan sebagian besar dari mereka menyetujui persekutuan itu. Ketika itu yang tidak mau ikut dalam persekutuan hanya ada 3 orang, yaitu Paman Wiku Menak Jelangger, Mbak Yuken Darmini murid Nini Kutigarba dari Gunung Betiri, dan aku sendiri sebagai wakil dari perguruan Dria Pawitra kita. Lalu siapa saja yang menjadi anggota persekutuan itu? Tanya Ki Sarwaguna kepada putrinya. Yang saya ketahui, di sana ada wakil dari Raja Dewa Agung di Kelungkung Bali yang kabarnya membawa banyak sekali pasukan dari Bali. Bali diwakili oleh seorang pemuda bernama Tejakasmala yang kabarnya merupakan murid Bagawan Eka Brata yang sakti mandraguna, ditemani senopati Bali bernama Chandra Sakti dan Chandrabaya. Ada pula Resi Sapu Jagat dari Gunung Merapi. Juga tampak Bagawan Dwakaton dari Gunung Bromo. Saya juga melihat wakil dari Kompeni Belanda yang bernama Arya Bratadewa, dan masih ada 10 jagoan tangguh dari daerah Belambangan. Belambangan sendiri mempunyai banyak senopati tangguh, di antaranya Dwi Kala, 2 orang murid Bagawan Kalasrenggi itu, juga putra kembar sang Adipati sendiri, Dirasani dan Dirasanu yang kabarnya juga tangguh dan sakti.